warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi Ibu sudah share kunci jawaban KSM IPA waktu proses penyeleksian di madrasah minggu lalu, maka Ibu akan membagikan juga mengenai penjelasan kunci jawaban tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk soal nomor 1 diketahui grafik mengenai kecepatan dan waktu. Yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh selama 26 menit. Berarti hanya sampai sebatas ini grafik yang kita fokuskan. Yang selebihnya tidak usah lagi. Nah, di sini ya, jarak yang ditempuh ini sampai 26 menit. Yang pertama berbentuk segitiga ketika ke sini, berbentuk segitiga ketika ke sini, ini berbentuk trapesium. Jadi, jarak yang ditempuh selama 26 menit bisa dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dengan cara matematika, yang kedua dengan cara fisika. Cara matematika, kita harus mencari jarak yang pertama ditempuh menggunakan rumus segitiga. Nah, lihat, kita gambarkan kembali 30 km, enak ya. Jadi ketinggiannya adalah ini 30 km. Kemudian waktunya ada 20 menit. Di sini kilometer per hours, artinya kilometer per jam. Artinya menit di sini harus kita ubah juga menjadi hour atau jam biar sinkron. Nah, di sini 20 menit kita ubah atau kita konversikan menjadi jam, maka 1 menit kan 1 jam adalah 60 menit. Jadi ketika menit ke jam itu dibagi 60. Jadilah 20 menit sama dengan 20 per 60 jam. Ini menjadi alas dan ini menjadi tinggi. Jadi rumus luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi, artinya setengah alasnya adalah 20 per 60 ya nak ya. Ini alas yang bawah, 20 per 60 dikali 30. Kalikan 1 kali 20 kali 30 itu 600, 2 kali 60 120, maka 600 dibagi 120 itu 5 km. Ini adalah jarak yang ditempuh yang pertama hingga 20 menit ya. Kemudian dari 26 menit sampai ke 26 menit, 20 menit ke 26 menit itu berbentuk trapesium. Nah, 20 sampai 26 menit berbentuk trapesium. Yang pertama tingginya adalah 30, yang kedua lihat 10, yang kedua adalah 10. Sisi yang sejajar ini. Jadi pada trapesium sisi yang sejajar adalah 30 dan 10 ini. Ini 20 sampai 26 menit. Luas trapesium itu rumusnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Setengah kali jumlah sisi sejajar. 30 dengan 10 ini sejajar. Nah, dikali waktu. Waktunya adalah selisih antara 20 menit dan 26 menit. Nah, 26 ini dikurang 20. Ingat per 60 karena diubah menjadi jam. Jadi setengah ditambahkan 40 dikali 26 kurang 20 itu 6 per 60. 1 kali 40 kali 6 240, 2 kali 60 120. 240 dibagi 120 adalah 2 km. Jadi jarak yang ditempuh sampai 26 km itu adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7 km. Itu rumus matematika. Nah, untuk rumus fisika kita bisa menggunakan rumus GLBB, di mana jarak yang pertama yang luas segitiga tadi itu sama dengan VT kecepatan terakhir ditambah kecepatan awal atau mula-mula dibagi 2 dikali waktu. Tadi 30, kecepatan awalnya kan dimulai dari 0, jadi 30 ditambah 0 bagi 2 dikali waktunya tadi 20 per 60 ya, menit diubah ke jam. 30 20 60, 30 kali 20 600, 2 kali 60 120, 600 bagi 120 5 km. Kemudian jarak yang kedua yang trapesium tadi, maka 30 ditambah 10 dibagi 2 dikali 6 per 60. Ingat menit diubah ke jam tadi ya. 40 dikali 6 240, 2 kali 60 120, 240 dibagi 120 2 km. Maka jarak yang ditempuh S1 ditambah S2, jarak pertama ditambah jarak kedua, 5 ditambah 2 sama dengan 7 km. Berarti jawabannya adalah D. Sama nak ya, walaupun dengan rumus matematika, dengan rumus fisika hasilnya akan sama jika kita teliti. Mudah-mudahan paham ya nak ya. Kemudian nomor 2,
Nomor 2 kita akan berbicara tentang debit air. Volumenya adalah volume bak itu adalah 1 meter kubik. Kita ubah dulu ke sentimeter kubik. Nah, kenapa? Karena nanti debitnya ini 25 cm per kubik. Jadi kita samakan. Maka kita konversikan 1 meter kubik itu sama dengan sejuta centimeter kubik. Maka jumlah kerannya adalah 10 buah atau N-nya 10 buah. Debitnya 25 cm kubik per detik. Jadi kalau mau dituliskan kenapa konversinya bisa 1 meter kubik sama dengan 1 juta? Ingat kembali meter, desimeter, sentimeter. Ketika ini kubik, sekali turun itu dikali 1000, turun lagi dikali 1000 lagi. Jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1 juta centimeter kubik. Paham ya nak ya? Paham. Kemudian ditanya waktu yang dibutuhkan jika bak itu tersisa 1/4 bagian. Maka tersisa 1/4 bagian, artinya yang terisi adalah 3/4 bagian. Berapa 3/4 bagian itu? Kita cari volume terisi 3/4 bagian. 3/4 kali 1 juta sama dengan 3 kali sejuta, 3 juta dibagi 4. 3 juta dibagi 4, 750.000 cm kubik. Rumus debit air adalah debit total sama dengan volume dibagi waktu. Maka kita putar. Ketika yang ditanya adalah waktu, maka volume, waktu pindah ke sini, Q pindah ke bawah. Jadi volume dibagi Q total 750.000 dibagi 10 kali 25. Ini jumlah keran, ini debitnya tadi. 750.000 dibagi 250, maka hasilnya 3000 detik. Karena di jawaban itu tidak ada detik, adanya menit, maka harus kita ikuti supaya menemukan jawabannya. 3000 ini diubah ke menit. 3000 1 menit itu 60 detik, berarti kalau detik ke menit itu dibagi 60. 3000 dibagi 60, 50 menit. Maka jawabannya adalah C. Ya. Kemudian mudah-mudahan paham ya nak ya. Nomor 3. Jelas ya nak ya. Nomor 3 gambarnya itu merupakan ciri-ciri dari arthropoda. Tubuh dan kakinya beruas, kakinya banyak ya. Jawabannya adalah A. Kemudian yang nomor 4, jelas juga jawabannya A. Kenapa? Karena antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu dibatasi oleh valvula tricuspidalis, sedangkan atrium kiri dan ventrikel kiri dibatasi oleh valvula bicuspidalis. Maka jawabannya jelas adalah A. Nomor 5. Pertumbuhan sel E. coli strain A ketika ditumbuhkan pada medium sama itu akan meningkat. Gambar grafik yang meningkat itu adalah gambar C. Maka jawabannya C. Kemudian nomor 6. Ini tentang hasil pengukuran dari yang dilakukan oleh seseorang ya. Nah, ini berdasarkan gambar hasil dari pengukuran itu adalah skala utama. Skala utama yang sebelah sini ada angka 5, ada garisnya lebih di tengah-tengah, berarti 5,5 mm. Skala Noniusnya itu menunjukkan angka 30 dikali dengan ketelitian ya. 0,01 adalah ketelitiannya, maka 0,3 mm. Hasil pengukuran itu skala utama ditambah skala Nonius di plus minus setengah dari ketelitian alat ukur tersebut. Maka 5,5 tadi skala utamanya 5,5 nak ya, ditambah 0,3 plus minus setengah dari ketelitiannya 0,01. Maka 5,5 ditambah 0,3 adalah 5,8, setengah dari 0,01 adalah 0,005 mm. Jawabannya berarti jelas A. Nah, sekarang nomor 7. Berdasarkan grafik, nomor 135 itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan suhu. Nomor 2 dan 4 tidak terjadi perubahan suhu atau suhunya tetap. Ketika terjadi perubahan suhu, maka wujudnya tetap. Tapi kalau suhunya tetap, terjadi perubahan wujud.
Maka 135 terjadi perubahan suhu berarti wujudnya tetap. 2 dan 4 suhunya tetap, maka terjadi perubahan wujud. Maka jelas jawabannya adalah C. Sekarang nomor 8 anak-anak ya. Nomor 8 itu kelajuan gelombang bunyi dari air ke udara itu akan berkurang, tapi ketika kelajuan gelombang cahaya dari air ke udara bertambah, tapi frekuensinya tetap, maka jelas jawabannya C. Nomor 9, gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jelas jawabannya adalah B. Ya, jawabannya B, yaitu 2 dan 3 benar. Nomor 10. Nomor 10 ini tentang kelelawar. Kelelawar itu bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz dan memiliki kemampuan untuk menentukan lokasi yang disebut dengan ekolokasi. Dari jawaban-jawaban yang ada, maka jelas jawabannya adalah D. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian dari penjelasan kunci jawaban soal penyeleksian KSM. Untuk soal hitungan, kalian harus lebih banyak berlatih, tapi untuk soal teori atau biologi itu banyak-banyak membaca. Terima kasih. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Apabila paham, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.